Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanul Bulki Hakim Nenggolan, NIM 2002030015. Saya dari jurusan Budidaya Perairan. Baiklah, di sini saya akan meliput rakit dan tonggak pada sistem budidaya. Saya mendapat sumber atau jurnal dari teknik budidaya rumput laut dengan metode rakit apung di Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumetep, Jawa Timur. Jadi metode rakit apung ini pengertiannya itu merupakan rumput laut dengan cara mengikat rumput laut pada tali ris atau seperti metode lepas dasar yang dikaitkan pada rakit apung yang terbuat dari bambu. Di sini ada bahan dan cara pemasangan sarana budidaya metode rakit. Yang pertama itu ada pasang bambu bulat berdiameter 10 cm dan tidak pecah membentuk persegi 4 berukuran 25 x 25 meter atau seperti panjang bambu. Dan panjang jangkar atau pemberat yaitu 50 km atau karung berisi pasir atau batu juga bisa pada setiap sudut. Jadi di dalam persegi itu ada 4 sudut, berarti kita buat akan 4 untuk pemberatnya. Pasang palang bambu pada setiap sudut untuk mempertahankan rakit tetap berbentuk segi 4. Terus pasangkan tali dengan PE diameter 4 mm dengan jarak 50 cm pada rakit, sejajar dengan arah arus. Ikatkan tali PE kecil berdiameter 2 mm pada tali rapia untuk mengikat bibir pada tali bentangan dengan jarak 20 cm agar pengikat bibit. Terus sediakan pelampung botol 500 ml yang dipasangkan pada tali dengan jarak 2 meter setiap botol. Tonggak. Saya sumber materi atau jurnal itu saya mendapat jurnal tentang budidaya kerang hijau dengan metode dan kepadatan berbeda di perairan pesisir Kuala Langsa, Aceh. Pengertian tonggak. Tonggak ini adalah teknik budidaya kerang hijau dengan metode long line atau stick. Prinsipnya itu adalah metode budidaya yang dilakukan dengan menempelkan kereneng atau kantong untuk menempelkan benih atau kresek pada tiap-tiap bambu yang ditancapkan di perairan, kemudian ditempatkan pada posisi yang selalu terendam air pada saat pasang maupun surut. Jadi metodenya ini tancap ini budidaya mengumpulkan benih pembesaran hingga panen kerang hijau. Mula-mula kita akan mempersiapkan batang bambu berdiameter kurang lebih 15-20 cm. Kemudian kita meruncingkan di bagian pangkalnya. Terus kita tancapkan bambu yang telah diruncingkan pada dasar perairan secara teratur. Lalu kita akan pasangkan bambu yang ditancap tergantung pada kedalaman perairannya. Ketika pasang atau surut, kemudian tambahkan bagian yang ditancap pada dasar dan bagian yang mengurung di atas permukaan laut. Kurang lebih sekitar 50-100 cm. Nah, jadi terus di bagian atas bambu dipergunakan sebagai tanda dan untuk mempermudah mencabut saat panen kerang hijau tiba. Jadi bagian atas unit kolektor ini bisa ditambahkan pondok atau sebagai pengamat terhadap kolektor. Tambahan bambu yang diikat terus dipasangkan sejajar dengan permukaan air yang menguatkan bambu dari pengaruh arus dan gelombang. Tambahkan pula dengan bagan bambu dengan tali-tali tambang yang menumbuhkan antar bambu di dalam air. Jarak antara bambu dan berimutan 0,5 sampai 1 meter, tergantung dari kesuburan perairan, diulus area budidaya dan berwarna kolektor yang dipasang. Biarkan beberapa hari hingga spot kerang hijau menempel dan memperbanyak jumlah kerang hijau. Setelah jumlah kerang hijau banyak, lalu bisa dilakukan pemanenan. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.